Dan untuk mengetahui pantauan arus mudik Lebaran 2024, kami telah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski di Terminal Pulau Gebang dan Muharlin di Pelabuhan Merak, Banten. Selamat malam rekan-rekan. Saya ke Syahreza terlebih dahulu di Terminal Pulau Gebang. Bagaimana kondisi di sana Syahreza hingga malam hari ini? Baik Zila, selamat malam, melaporkan langsung dari Terminal Pulau Gebang. Tentunya setiap jam dari pantauan kami dari sore sampai malam ini terpantau sudah mulai dipadati oleh sejumlah calon pemudik yang akan melakukan perjalanan jarak jauh antar kota maupun antar provinsi begitu. Dan berbicara mengenai situasinya, ini bahkan di belakang saya sudah mulai area istirahat ini mulai dipadati oleh sejumlah pemudik. Dan juga untuk di area luar juga ini sudah mulai dipadati oleh sejumlah pemudik yang tampaknya mereka tidak kebagian kursi untuk di dalam, sehingga mereka memilih untuk di luar sembari menunggu bis-bis yang nantinya akan mereka tumpangi untuk pergi ke tujuan ataupun ke kampung halaman yang akan mereka tujukan ataupun mereka sampaikan. Dan berbicara mengenai data, hingga saat ini yang kami peroleh ada sekitar 2.391 orang yang melakukan keberangkatan menggunakan bis jarak jauh, di mana mereka menggunakan 158 armada bis, di mana juga bahwa favorit ataupun destinasi tempat yang mereka tuju diantaranya adalah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur yang meliputi kota-kota seperti Malang, Surabaya, Kediri, dan Madiun. Sementara untuk keberangkatan menuju luar pulau itu lebih mayoritas dilakukan pada hari kemarin, di mana didominasi sekitar lebih dari 5.000 orang yang menuju ke Sumatera. Dan untuk data secara keseluruhannya, memang dari 3 April lalu ini sudah ada sekitar 15.000 orang yang melakukan perjalanan hingga saat ini, dan juga totalnya yakni 1.500 armada bis yang digunakan oleh mereka sejak tanggal 3 April hingga saat ini. Lalu bagi Anda yang masih ataupun memikirkan akan menggunakan transportasi terminal dari Pulau Gebang ini, Anda bisa langsung saja memesan tiket di sini melalui sistem sistem maksudnya adalah sistem langsung beli di tempat begitu, dan juga membeli online. Namun perlu diketahui bahwa juga tiket sudah mulai memasuki ataupun sudah berada 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat begitu harganya dari harga awal begitu. Dan Anda juga tidak perlu khawatir lagi untuk melakukan perjalanan lebih jauh, karena di sini sudah banyak fasilitas-fasilitas yang bisa menunjang kenyamanan Anda untuk melakukan mudik jarak jauh. Salah satunya adalah posko kesehatan yang nantinya Anda dibuat ataupun bisa memeriksa kesehatan Anda, baik itu cek tensi maupun cek darah gitu secara gratis begitu. Sementara itu yang bisa kami laporkan, nantinya ada rekan kami Ahmad Muharlin yang akan langsung melaporkan situasi terkini di Tol Merak. Silakan Ahmad Muharlin. Ahmad Muharlin. Selamat malam Sila dan pemirsa. Antrian kepadatan kendaraan yang terjadi di exit Tol Merak ini yang terjadi sejak pada pukul 8 malam kemarin, membuat kendaraan yang akan keluar dari exit tol untuk menuju ke dermaga eksekutif maupun dermaga reguler di Pelabuhan Merak ini mengalami ketersendatan sehingga mengalami kemacetan begitu sampai dengan 8 km. Sampai dengan sore hari ini antrian kendaraan masih terjadi, di mana kendaraan pemudik ini mengalami ketersendatan di exit tol Merak menuju pelabuhan. Kepadatan antrian di pintu keluar gerbang tol Merak ini terjadi akibat semakin melonjaknya jumlah kendaraan yang akan melakukan penyeberangan melalui pelabuhan Merak, Banten, yang berasal dari Pulau Jawa yang akan menuju ke Pulau Sumatera. Terhitung pada hari ini, hari Minggu, yang sesuai prediksi dari PT ASDP Merak yang memperkirakan 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri akan terjadi lonjakan kendaraan dan menjadi puncak arus mudik di Pelabuhan Merak. Kepadatan antrian ini, Zila dan juga pemirsa, tidak hanya terjadi di exit tol Merak saja, namun hal ini juga terjadi di pintu masuk dermaga eksekutif dan di dermaga reguler Pelabuhan Merak. Antrian sejumlah kendaraan di sana terpantau yang didominasi oleh kendaraan roda 2 dan bus penumpang ini terpantau mengular begitu sehingga di jalan raya, di mana para pemudik ini menunggu antrian untuk masuk menaiki kapal mereka masing-masing. Melihat kondisi seperti ini,
pihak dari PT ASDP Merak bersama dengan petugas kepolisian dari Polda Banten membuat sejumlah rekayasa lalu lintas, diantaranya membuat sistem penundaan perjalanan atau delaying system yang bertujuan untuk menyesuaikan ritme arus kendaraan dengan perputaran kapal di Pelabuhan Merak agar tidak terjadi ketersendatan di exit tol Merak hingga pintu masuk dermaga pelabuhan. Lalu kemudian mengarahkan kendaraan ke area buffer zone atau zona penyangga yang merupakan lahan bagi kendaraan yang berdekatan dengan area pelabuhan sehingga ini dapat mengurangi arus lalu lintas begitu. Lalu juga petugas dari Tol Road Tangerang Merak membuka maksimal 6 gardu transaksi dengan dibantu oleh petugas untuk melakukan tapping uang elektronik guna mempercepat transaksi di pintu tol. Untuk itu ya hal yang paling penting juga ini kami himbau bagi masyarakat untuk melakukan yang hendak melakukan penyeberangan melalui jalur penyeberangan Merak Banten ini untuk memperhatikan jam dan waktu keberangkatan, kemudian mengecek kembali jadwal penyeberangan kapal dan juga mempersiapkan dokumen-dokumen penting seperti KTP dan tiket yang harus disiapkan maksimal 1 hari sebelum keberangkatan. Hal ini tentunya guna mengantisipasi keterlambatan dari perjalanan Anda akibat terkena kemacetan di pintu tol maupun di pintu masuk dermaga. Zila. Baik, terima kasih Muharlin atas laporan Anda langsung dari Pelabuhan Merak Banten, dan sebelumnya ada Syahreza Zanski di Terminal Pulau Gebang. Selamat bertugas kembali, rekan-rekan selalu jaga kesehatan, tetap semangat. Ya, pemirsa, Bandara Soekarno-Hatta telah melakukan persiapan maksimal menghadapi arus mudik dan arus balik tahun ini. 7.000 personel disiagakan mengantisipasi kepadatan penumpang. Persiapan yang dilakukan Angkasa Pura II menyambut puncak arus mudik dan balik 2024 berdampak pada kenyamanan penumpang. Puncak arus mudik yang diprediksi terjadi dari tanggal 3 hingga 18 April 2024 telah diantisipasi dengan mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang. Pihak bandara bersama maskapai melewati berbagai tahapan keamanan dan pemeriksaan ketat untuk memastikan pesawat dapat melakukan perjalanan dengan baik. Bandara Soekarno-Hatta juga meningkatkan pelayanan dengan berbagai kemudahan secara digital. Salah satunya, kios self-checking yang mempercepat keberangkatan bagi para penumpang. Digitalisasi di bandara sebenarnya berfokus kepada passenger processing. Sehingga yang sudah kami lakukan sebenarnya tidak hanya di periode angkutan lebaran ini. Pertama, kita memperbanyak kios self-check-in. Sehingga memudahkan penumpang untuk melakukan check-in tanpa harus ngantri di counter. Diprediksi ada 180.000 penumpang arus mudik dan 190.000 penumpang arus balik akan memenuhi keberangkatan dari Bandara Soekarno-Hatta. Fasilitas pelayanan yang baik membuat penumpang Bandara Soekarno-Hatta tidak kebingungan saat akan melakukan perjalanan mudik. Aku pelayanannya sudah bagus banget ya, maksudnya dari kita turun itu sudah benar-benar diarahkan. Jadi untuk yang mungkin yang pertama kali kesini atau gimana itu benar-benar sudah terarah gitu loh. Itu aja sih, benar-benar dari awal turun mobil sampai naik itu benar-benar diarahkan gitu. Itu aja. Sama, untuk pelayanannya, kebersihannya bagus banget. Iya, bagus banget. Sebanyak 7.000 personil disiagakan selama berlangsungnya musim liburan ini di Bandara Soekarno-Hatta. Tim Liputan iNews melaporkan.